lagi di program Grebek Jurusan. Sekarang aku bakal grebek salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekarang aku lagi bareng sama Kak Alif, salah satu mahasiswa jurusan Tadris Biologi. Halo semuanya. Halo juga Kak Alif, sekarang kita itu lagi di mana nih Kak? Nah, sekarang kita lagi di tempat hidroponik, di mana sebuah bibit tanaman kita melakukan pertumbuhan melakukan air. Kalau misalkan di sini tuh apa aja sih Kak yang ditanam? Nah, di sini itu kita nanam kangkung, bayam, terpakter. Kalau misalkan mahasiswa sendiri nih Kak ke area sini itu pas kapan aja Kak? Apakah ada waktu tertentu atau bebas aja gitu? Bebas aja sih, tergantung merekanya. Tapi biasanya mereka ada yang kesini buat melihat kondisi airnya, apakah terus atau tidak. Dan biasanya demi sekali itu melakukan memberikan vitamin. Oke Kak, sekarang kita lagi di ruangan apa nih Kak? Nah, sekarang kita lagi di laboratorium biologi. Biasanya kalau mahasiswa praktikum di sini tuh ngapain aja? Nah, biasanya kalau di laboratorium biologi ini, kita biasa melakukan pembedaan hewan, pengamatan hewan, kayak biologi kelatra, interkelatra. Kalau misalkan di praktik di sini tuh frekuensinya itu selama berapa lama gitu Kak? Misalkan dalam sebulan itu ada praktiknya gitu atau gimana? Kalau praktik sih biasanya seminggu tuh 3 kali praktikum. Nah, itu bisa dilihat aja ya. Oh, oke. Juga ada hasil karya Tadris Biologi. Oh, Tadris Biologi. Ya, di sini ada taksidermi, di mana awatan hewan. Jadi hewan tuh diawetin, dikemalin, terus dipajang. Biasanya tuh hewan apa sih Kak yang diawetin sama mahasiswa Tadris Biologi? Biasanya di sini tuh apa aja? Ya kan hewan serangga. Oh, serangga. Maka selain serangga juga kita ada kayak katak, bulu, amfibi. Nah, selain ini juga kita ada melakukan pengawatan pada tanaman seperti yang di atas. Yang mau dianya gitu. Kita dulu deh. Ini biasanya tanaman apa nih Kak? Bugenvil. Ya, bugenvil. Ini tanaman bugenvil atau sering kita sebut tanaman bunga kertas. Oh iya, bunga kertas. Nah, ini diawetin. Nah, di bawah diawetin juga kita ada verifikasinya, habitatnya, terus anatominya gimana. Biar semua orang tuh tahu tanaman itu apa klasifikasinya. Berarti kalau misalkan ini kayak bunga kayak gini tuh diawetinnya pakai cairan atau dikeringin atau gimana sih Kak? Biasanya dikeringin dulu. Dikeringin. Nanti dioles pakai formalin. Terus nanti dipres. Oke guys, tadi kan kita udah keliling-keliling tuh ke laboratorium biologi, terus juga ke ruang kelas. Sekarang kita ada di mana nih Kak? Ruangan Nah, apa? sekarang kita ada di lab fisika, di mana semua perhitungan kita hitungkan. Kayak perhitungan massa, kapasitas sama paru, itu kita semua hitung. Nah, di sini juga kita ada alat perhitungan tentang fisikanya. Berarti yang dihitung di sini tuh bukan apa tuh Kak? Kayak hewannya atau pernapasan hewan atau gimana? Banyak. Kalau di sini kita membahas perhitungan tentang kebiologianya, kayak perhitungan kuantum, perhitungan pernapasannya, perhitungan kenapa kayak apel jatuh dari pohon. Kalau untuk bidang biologinya sendiri itu memang untuk seluruh makhluk hidup ya, seluruh makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, bidang-bidang ilmu yang ada di dalam biologi memang diantaranya ada tumbuhan atau botani dan hewan atau zoologi. Tapi selain itu juga banyak bidang ilmu lain, subilmu di bawah biologi seperti mikrobiologi, mempelajari tentang makhluk-makhluk yang kecil ya, makhluk hidup yang kecil seperti bakteri, jamur, kemudian juga ada protista, alge gitu ya. Kemudian juga ada interaksi
antara makhluk hidup dengan lingkungannya, interaksi antara organisme dengan lingkungannya, misalnya interaksi antara hewan dengan habitatnya, ada tumbuhan apa saja, hewan apa saja, itu ada di ilmu ekologi. Terus ada bidang ilmu etologi, itu tentang perilaku hewan. Jadi perilaku hewan juga bisa dipelajari. Kenapa dia misalnya bebek kalau menetas itu akan mengikuti induknya, itu ada ilmunya. Kemudian kenapa kalau bebek yang dierami oleh ayam setelah menetas itu akan mengikuti si induk si ayam itu gitu. Jadi ada ilmunya itu di etologi. Kemudian kalau untuk yang terapannya kita ada misalnya mikrobiologi industri, kemudian ada fermentasi, bioteknologi. Nah, bioteknologi juga ada bioteknologi konvensional seperti misalnya keju, pembuatan keju, yogurt. Kemudian juga bioteknologi modern yang sekarang kita kenal seperti analisis DNA untuk misalnya kasus-kasus seperti siapa nih orang tua kandungnya, kemudian juga kultur jaringan tumbuhan. Kemudian selain itu bioteknologi sederhana atau teknologi sederhana yang memang dibutuhkan oleh kita di kehidupan sehari-hari, sering kita sebut juga dengan teknologi tepat guna juga ada. Sebagai contoh kita juga mempelajari tentang biopori. Jadi biopori yang sekarang sekarang ada Green Campus ya di sini. Nah, kami dari biologi, dari jurusan Tadis Biologi juga membantu dalam pengembangan biopori di sekitar kampus. Jadi mungkin kalian lihat ada lubang-lubang di di sekitar kampus yang ditutup paralon, itu adalah biopori. Biopori itu fungsinya untuk mengurangi genangan air pada saat hujan dan menambah daya serap tanah. Jadi kalau hujan itu nggak banjir. Kemudian yang kedua juga biopori itu diisi dengan sampah organik, sehingga kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu OB itu menyapu kemudian dapat sampah organik bisa dimasukkan ke situ, nanti bisa menghasilkan kompos. Oke guys, tadi kita udah keliling-keliling dan ngepo nih guys tentang jurusan Tadris Biologi di UIN Cirebon bersama Kak Alif. Makasih banyak ya Kak Alif udah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya nih Kak untuk keliling-keliling dan ngepoin tentang jurusan biologi. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama ya. Dan buat teman-teman yang ingin masuk ke jurusan Tadris Biologi, jangan ragu ya, cepat daftarkan diri kalian. Tuh guys, jangan ragu untuk masuk ke jurusan Tadris Biologi. Oke guys, untuk kalian yang kepo tentang episode selanjutnya kita bakal ke jurusan mana aja, jangan lupa ikutin program Grebek Jurusan. Dadah!